Allah itu memberi, Allah itu maha tahu semua keperluan kita, bahkan yang kita tidak tahu. Coba bayangkan kan? Dan memberi kepada kita jauh lebih banyak pemberiannya tanpa kita minta. Yang tidak diminta saja diberi, bagaimana kalau minta? Makanya udahlah, nggak ada lagi kehidupan paling nikmat kecuali kita serius kepada Allah. Udahlah, seperti jomblo gitu, jangan terlalu serius lah. Mencari calon pertama belum tentu ada yang mau, ya kan? Ini serius hadirin. Udahlah, serius ke Allah. Kan banyak orang yang serba serius selain kepada Allah. Ini serius, mau ujian serius, mau melamar serius, semua serius. Ke Allah nggak serius. Apa cirinya? Itu sholat yang tadi kan. Seberapa kita serius ke Allah? Allahu Akbar. Wah, bukan yang imamin. Kapan ya ngimaminnya? Jangan-jangan nggak bisa ngaji. Ngarang hadirin. Satu-satu. Kita kurang serius kepada Allah, kita kurang khusyuk dalam sholat. Tahu sebabnya apa? Karena belum merasa Allah itu sangat penting bagi kita. Kita akan serius kepada sesuatu yang kita anggap penting, iya kan? Kalau kita yakin Allah penentu segala-galanya, diri saya ini sepenuhnya dalam genggaman Allah, dan kalau Allah mau kun fayakun, semua rezeki milik Allah, gak ada satupun pemberi rezeki selain Allah. Kalau Allah ngasih pasti ketemu, kalau Allah gak ngasih pasti gak ketemu. Coba itu, kita jualan Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah gak kelihatan pedagang tuh. Yang ingat Allah membagi rezeki, itu mau beli, ya sholat dulu, nanti dia nggak jadi beli, gak apa-apa. Kalau udah rezeki saya, dia pasti nunggu. Jadi gimana dong? Itu ada yang mau beli, ajak sholat. Ternyata dia kapok beli ke kamu, nggak mau jadi beli, gak apa-apa. Dia nggak beli, tahu kenapa? Bukan karena kita sholat, karena bukan rezeki kita. Kita nggak sholat juga nemuin dia, tetap nggak beli. Langsung mikir, bener saya udah telat sholat, dia nggak jadi beli, juga dia bawa barang-barang saya. Kalau sudah yakin Allah yang menentukan segala-galanya, orang mau ngomong apa nggak tegang. Awas loh, kamu nanti saya hajar. Ada Allah yang menguasai, yang mengancam kita, betul? Kan ada katanya yang mau nanti saya bunuhin itu. Tidak ada yang terbunuh, dia sekarang ya. Saya nggak ngomong siapa-siapa ya. Mudah bagi Allah, betul tidak? Tapi kita lebih sibuk mikirin orang yang mengancam daripada sibuk menafakuri Allah yang melindungi kita. Ini ada anjing nih. Misal anjing ini Doberman masih muda, karena ada Doberman tua, rabun, encok, itu nggak bahaya ya. Dan sudah ompong, ini yang asli. Takut jangan, jujur. Takut kepada anjing atau takut gimana? Takut digigit? Salah. Yang benar bagaimana? Takut Allah mengizinkan anjing itu menggigit. Nah, ini serius hadirin. Coba, itu anjing
Pesen tidak dia jadi anjing? Tidak. Apa pekerjaan anjing sehari-hari? Menggonggong lagi. Bukan. Nakut-nakutin. Coba ditelaah dengan baik, hadirin. Pekerjaan anjing setiap waktu itu sama dengan makhluk lain-lainnya selain jin dan manusia adalah yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard, bertasbih dengan caranya sendiri yang Allah ciptakan, tapi dia bertasbih. Jadi kalau kita berdoa lihat anjing menggonggong, kita harus yakin ini anjing ciptaan Allah, ini anjing tidak memberikan bahaya tanpa izin Allah. Jadi yang berbahaya itu bukan anjingnya, tapi bahaya itu kalau Allah mengizinkan anjing menggigit kita. Walaupun kita tulangnya agak kecil, tapi mungkin itu dianggap lebih rangu gitu ya. Berlindung ke Allah. Saya akan, misal ya, kalau kamu begini saya akan ceraikan kamu, misal. Berlindung ke Allah. Gak akan kejadian tanpa izin Allah. Nah, Allah mensyukuri hamba yang berlindung kepadanya. Ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Makanya orang yang mementingkan, yang meyakini Allah menentukan segala-galanya, janji orang tidak akan membuat tentram, ancaman orang tidak akan membuat galau, karena yakin segalanya hanya bisa terjadi biiznillah. Jelas hadirin sekalian? Jelas tidak? Alhamdulillah, saya tidak nyangka secepat ini jelas ya, padahal belum mulai ceramahnya. Serba salah, diam salah, ngejawab salah. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan mensyukuri. Jadi begini, seperti gajah dikasih makannya kecil-kecil tapi badannya jadi sebesar itu. Pohon yang rindang menjulang itu dibesarkannya oleh air yang kecil-kecil tapi tumbuh rindang. Pohon menjulang, berbunga, berbuah, itu dari yang kecil-kecil tuh air. Benar? Air yang memupuk pohon. Nah, amal juga begitu, walaupun kecil pahalanya bisa rindang, berbuah besar. Asal kuncinya adalah benar-benar yang kita lakukan itu lillahi ta'ala. Ini kuncinya. Jadi amal itu menjadi besar sekali kalau bersih hanya untuk Allah. Tapi kalau sudah berbagi, seperti misalkan saum Daud, dia, aduh, saya saum Daud udah 2 bulan, masa cuma turun setengah kilo. Nah, udah beda ini. Masa dia mengukur saum dengan kiloan? Saya tuh sudah pesantren, saya sudah tobat, saya tahajud tiap malam, tapi kenapa suami saya kelakuannya masih gitu aja ke saya? Berarti belum ikhlas. Saya sudah tahajud, saya sudah ngaji, saya sudah sholat tobat, tapi kenapa keinginan saya belum dikabulkan? Berarti bukan cari keridhaan Allah. Mau dilunasin atau tidak utang kita gampang, yang penting tahajud kita diterima oleh Allah. Saya sudah doa minta dilunasin utang, perkara dilunasin Allah udah tahu kapan yang terbaik. Yang penting doa kita diterima oleh Allah jadi amal soleh. Itu yang paling penting, doa tuh bukan diijabahnya. Diijabah itu janji Allah, tidak usah diutak-atik oleh kita. Bukan urusan kita diijabah tuh, urusan kita doa kita jadi amal soleh, ibadah udah di sana. Halo, jelas gak hadirin?
Kita kan ngukur doa itu bukan masalah diterimanya doa kita jadi ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Asal diterima oleh Allah, udah untung tuh doa. Perkara pengabulan dari Allah, bentuknya, waktunya, itu Allah udah paling tahulah. Tapi kenapa teman saya itu padahal doanya kurang lancar, tapi sudah dibayarin? Kok saya udah sebulan tahajud belum dibayarin juga, padahal gedean dia hutang saya. Kenapa? Karena boleh jadi Allah tahu kalau hutangnya dilunasin, tahajudnya lunas ya. Enak urusan dengan Allah tuh hadirin, asal benar-benar lillahi ta'ala. Nah inilah sebetulnya kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik dari Allah, udah gak usah diragukan lah ya. Mau jumlahnya berlipat ganda, udah janji Allah tuh udah pasti, tidak mungkin meleset. Seperti wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar, udah pasti tuh. Jadi kalau jalan keluar belum bagus, kita mungkin belum termasuk ahli takwa. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukur ditambah nikmatnya oleh Allah, udah selesai. Walaupun kita punya keinginan, larinya ke syukur. Misalkan kita ngontrak, ingin kontrakan yang lebih besar, Allah tahu tidak? Jawab, sebelum kita doa, Allah sudah tahu. Apa yang kita pikirkan, Allah sudah pasti tahu. Sebelum terucap oleh mulut kita doa, Allah sudah tahu yang tersirat di hati. Ingin yang bagus, syukuri yang ada. Aduh, ini rumah sudah sempit, anak misalkan 3, ruangannya terbatas, jadi tidak proporsional. Doa, ya Allah, Engkau Maha Tahu, beri saya tempat tinggal yang lebih lapang. Kenapa doa? Ibadah. Kita harus udah yakin Allah udah tahu. Syukuri rumah yang ada, dibersihkan, ditata dengan baik, banyak dipakai baca Quran, banyak sholat sunnah. Kalaupun diperdengarkan murotal Quran, Allah udah tahu nih, Allah menyaksikan hambanya mensyukuri yang ada. Allah juga mendengar kita doa, dan Allah tahu di sini hati kita bahwa kita ingin ada waktunya nanti. Gak ribet hadirin, karena enaknya urusan dengan Allah tuh, Allahnya Maha tahu segala keinginan kita, segala keperluan kita, segala yang terbaik untuk kita. Enak tidak sih? Saya senang sekali kalau menceritakan ini hadirin, karena disinilah bahagia itu. Jadi jangan risau dengan keadaan kita, kesulitan, kekurangan, keterbatasan. Allah sudah tahu itu, karena terjadinya kesulitan kita juga dengan izin Allah. Kenapa dong Allah membuat saya sulit? Supaya kita dekat dengan Allah. Jadi masalahnya itu bukan masalah yang sedang dijalaninya, tapi dibawa kemana masalah ini. Jadi dekat dengan Allah atau lupa ke Allah.